Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmanto, CGP Angkatan 10 dari Penukal Aba Pematang Ilir, instansi SMA Negeri 3 Talangubi. Saya melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kemudian saya di sini bertindak sebagai supervisor, ditemani dengan rekan saya, Ibu Patmi Riani sebagai coach, dan di sebelah kiri saya Bapak Wahidin sebagai coachee. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Patmi, selamat pagi Bu. Iya Pak, selamat pagi Pak. Saya senang bertemu dengan Ibu Patmi hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu kira-kira? Baik Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Ya. Saya ingin Bapak bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam fase princess atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh iya, terima kasih Bu. Baiklah Ibu, kita akan menggunakan alur tirta Bu ya untuk pertemuan kita hari ini dan mendengarkan dengan rasa dalam percakapan ini. Pertama, mari kita tentukan dulu nih dari sesi ini apa yang ingin Ibu capai dalam pengembangan kompetensi coaching Ibu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagaimana kira-kira kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara penuh? Begini Pak, sebenarnya kan ada 3 kompetensi dasar yang harus saya kuasai dan harus saya kembangkan ya Pak ya. Antara lain itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Nah, akan tetapi Pak, pada kesempatan hari ini saya berharap Bapak bisa memperhatikan cara saya mendengarkan aktif. Oke, baiklah Bu Patmi, kompetensi yang ingin dikembangkan berarti mendengarkan aktif, dan hal yang ingin Ibu kembangkan sudah saya catat. Dan kira-kira bagaimana menurut Ibu Patmi, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Patmi dalam hal ini? Begini Pak, saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan yang sangat berguna dalam proses coaching ini ya Pak ya. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran. Dan sejauh ini tingkat kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan masih sangat rendah Pak. Mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 saya itu berada di skala 7 lah Pak. Oh ya, masih di skala 7 Bu ya? Iya, tapi nggak apa-apa Bu, baiklah Bu. Saya akan memperhatikan cara Ibu mengajukan pertanyaan dalam situasi tersebut. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan Ibu saat ini dalam penuh Bu ya? Begini Pak, saya merasa sudah cukup baik, tapi kadang-kadang saya itu merasa kehilangan fokus pada saat saya mengajukan pertanyaan Pak. Oh, seperti itu Bu ya. Baiklah Ibu Patmi, terima kasih atas penilaian Ibu sendiri. Sekarang mari kita buat rencana aksi untuk observasi ini. Apa harapan Ibu Patmi setelah observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Saya berharap setelah observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Pak. Jadi khususnya dalam mendengarkan aktif. Itu harapan yang sangat luar biasa sekali Bu. Saya akan mencatat dan memberikan masukan yang spesifik setelah observasi Ibu ya. Nanti terakhir untuk memastikan tanggung jawab kita, bagaimana Ibu akan menggunakan masukan yang saya berikan ini Bu. Saya akan mengimplementasikan masukan dari Bapak tadi dalam sesi coaching saya berikutnya Pak. Dan nanti saya akan terus berlatih untuk memperbaiki kemampuan saya. Baiklah, terima kasih Ibu Patmi. Saya yakin ini akan menjadi sesi yang produktif sekali. Saya akan menyiapkan segala sesuatunya untuk observasi nanti. Sampai jumpa pada sesi observasi Bu ya. Iya Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Pak Patmi. Ya. Assalamualaikum Pak Wahidin. Waalaikumsalam Ibu.
Bagaimana kabarnya Pak? Tambah awet muda saja. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ibu bisa aja. Ibu bisa juga ya Bu? Sehat Pak, Alhamdulillah. Saya juga sehat. Eh, oh iya Pak, ada apa yang kok tumben sekali? Begini Bu, saya ini mau curhat. Cuma sebenarnya saya malu Bu ya. Jadi begini Bu ya. Ini tentang pemanfaatan IT dan penggunaan komputer di sekolah kita. Sekarang ini kan guru-guru itu kan dituntut dapat mengoperasikan komputer, smartphone, kemudian harus mengetahui IT dan seperti itu Bu ya. Dan saya ini kan gimana ya, masih gaptek Ibu ya. Jadi kewalahan saat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, tadi Bapak bercerita bahwa Bapak merasa kewalahan ya Pak ya. Nah, kewalahan yang seperti apa itu Pak? Sebenarnya sederhana Bu ya. Jadi gini Bu ya. Sekolah kita ini kan sekarang menggunakan proyektor dalam proses pembelajaran. Terus guna menayangkan materi-materi seperti slide, PowerPoint dan lain sebagainya untuk memudahkan pemahaman siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru agar lebih menarik seperti itu. Oh begitu, baiklah Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu dan kira-kira apa yang Pak Wahidin harapkan dari hasil pembicaraan kita siang ini? Saya berharap seperti ini Bu ya, saya mendapatkan jalan keluar supaya saya tidak merasa kewalahan saat harus menggunakan komputer untuk proses pembelajaran guna menayangkan materi-materi yang telah saya buat. Jadi siswa lebih paham dalam pembelajaran saya agar juga pembelajaran lebih menarik. Oke baik, kira-kira masih ada yang lain nggak Pak yang ingin Bapak dapatkan? Mungkin saya ingin enjoy ya, merasa enjoy dan tidak tertinggal dari kawan-kawan yang lain seperti itu, rekan-rekan guru yang lain dalam pemanfaatan teknologi. Mungkin itu. Oke baik Pak, semoga nanti kita bisa mendapatkan solusi pemecahannya ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau tahu dulu bagaimana Bapak bisa menceritakan persis masalahnya Pak. Jadi begini Bu ya, 2 hari yang lalu saya itu mengajar di kelas 11. Nah saat mengajar ada slide yang harus saya tampilkan untuk agar memudahkan siswa memahami materi yang saya berikan seperti itu Bu ya dalam kegiatan diskusi. Terus kemudian saya tuh bingung sebenarnya waktu mau menampilkan slide itu ke proyektor. Dan ini mungkin pertama kalinya saya menjadi mengajar menggunakan komputer kayak gitu. Jadi merasa seperti apa ya dengan di hadapan siswa ketika saya harus mempraktekkan penggunaan slide tetapi saya gagal waktu itu. Oke, jadi ini tadi baru pertama kalinya ya Pak? Iya benar. Iya Bu, saya agak panik waktu itu Bu ya. Padahal sebelumnya saya sudah belajar tapi saat action mau ditampilkan di depan kelas malah tidak mau tampil slide-nya. Nah, kira-kira apa yang membuat Bapak ini merasa kesulitan? Mungkin Bapak bisa menceritakannya lebih lanjut. Jadi seperti ini, selama ini saya itu ngajar hanya mengandalkan buku paket sebagai sumber ajar dan baru mau mencoba mengembangkan diri untuk menggunakan sumber belajar yang tersedia di internet dan saya tampilkan di depan kelas dengan menggunakan proyektor. Jadi Bapak setelah berusaha belajar tapi tetap masih merasakan kesulitan begitu ya Pak ya? Iya benar Bu. Nah, semoga kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi dalam menggunakan peralatan IT ini ya Pak ya? Iya. Amin Bu ya. Semoga saya bisa lebih piawai dalam menggunakan perlengkapan dan peralatan IT ini. Oke, baik Pak. Sejauh ini kira-kira apa langkah yang bisa Bapak ambil agar Bapak itu lebih jago lagi dalam menggunakan perlengkapan IT di sekolah Bapak? Mungkin saya akan mulai dengan membagi waktu dengan baik dan memanfaatkan waktu luang saya untuk penggunaan perlengkapan dan penggunaan IT. Nah, setelah Bapak ceritakan tadi, apakah ada hal lain yang bisa Bapak lakukan untuk menanggulanginya Pak? Mungkin saya akan belajar Bu ya. Belajar dengan rekan guru-guru yang lain yang sudah mengetahui terlebih dahulu dan agar piawai dalam penggunaan IT sehingga kemampuan saya nanti dalam menggunakan IT itu tidak tertinggal dengan guru-guru yang lain. Oke, jadi untuk mengatasi masalah tadi Bapak akan belajar dengan rekan-rekan guru Bapak yang lain ya Pak ya yang sudah
piawai yang sudah jago menggunakan perlengkapan peralatan IT tadi. Iya, tepat Bu. Wah, subhanallah, luar biasa sekali Bapak. Langkah yang Bapak ambil ini sudah sangat baik menurut saya. Alhamdulillah Bu, saya jadi merasa lebih siap untuk belajar lagi. Semoga tidak ada kata terlambat ya Bu, walaupun belajar di waktu yang sudah tidak mudah lagi Bu ya. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya juga sangat senang dan bersyukur sudah ada solusinya ya Pak. Nah lanjut, komitmen apa nih yang kira-kira akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tadi Pak? Apakah ada deadline waktunya itu? Kapan Bapak akan melaksanakannya? Ya itu tadi Bu, saya akan mencoba membagi waktu dengan baik dan memanfaatkan waktu luang saya untuk belajar penggunaan perlengkapan IT. Dengan segera mungkin aku tidak harus menunda-nunda lagi karena sudah kesempatannya sudah urgent sekali nih. Iya, jadi Bapak tadi sudah menceritakan. Jadi ini kira-kira support apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung komitmen yang telah Bapak buat tadi Pak? Ini langkah pertama supportnya itu saya akan berkomunikasi dengan operator sekolah dan rekan guru yang memiliki kemampuan yang piawai dalam penggunaan IT Bu ya. Ketika ada waktu luang mungkin saya akan mencoba meminta tolong kepada mereka untuk bisa mengajari saya semaksimal mungkin dan tidak akan menyia-nyiakan waktu gitu Bu. Baik, jadi nanti Bapak akan berkomunikasi dengan operator sekolah dan teman-teman di sekolah yang memiliki kemampuan dalam bidang IT ya Pak ya. Ketika ada waktu luang Bapak akan terus belajar. Iya Bu, iya benar. Baik Pak Wahidin, solusi dari permasalahan tadi sudah kita temukan ya Pak ya. Semoga ke depan harapan saya kemampuan Bapak di bidang IT itu menjadi semakin lebih terasa dan mudah-mudahan lebih jago dalam pemanfaatannya nanti di kelas. Amin, terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak Wahidin. Kalau begitu nanti mungkin besok nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Pak ya. Saya ingin tahu nih bagaimana kemajuan dalam penerapan langkah-langkah yang telah Bapak rencanakan tadi. Baik Bu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Ibu ya. Iya Bapak, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau bercerita dan berbagi dengan saya. Saya permisi ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Patmi, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi Ibu ya yang telah Ibu lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana nih Ibu menilai performa dalam kompetensi yang telah Ibu sebutkan kemarin Bu? Ya, begini Pak. Saya merasa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi saya itu. Oh iya Bu, apa nih yang membuat Ibu Patmi merasa demikian? Saya merasa telah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mampu mendengarkan aktif, begitu Pak. Boleh Bu, saya berbagi hasil pengalaman saya. Saya melihat bahwa Ibu Patmi itu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat luar biasa sekali. Bagaimana pendapat Ibu Patmi? Saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan balik yang Bapak Iya, berikan. sama-sama Bu Patmi. Baiklah Bu Patmi, namun demikian Bu, mohon maaf nih, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat dikembangkan dari diri Bu Patmi, masih dapat ditingkatkan kembali Bu Patmi. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat proses mendengarkan dengan aktif, proses itu merupakan salah satu keterampilan utama dalam coaching yang akan kita tingkatkan. Nah, saat proses tersebut, saya mengamati Ibu melakukan pemberian sinyal mendengarkan dengan rasa pada bagian apresiatif itu belum begitu optimal Ibu. Maaf ya Ibu ya. Yang sebetulnya kalau merujuk kepada standar, seharusnya seorang coach yang baik itu akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching seharusnya berfokus dan berpusat pada komunikasi pada coachingnya. Bagaimana pendapat Ibu? Sepakat Pak, saya mengerti. Saya akan berusaha memberikan sinyal mendengarkan dengan memberikan respon menundukkan kepala, kemudian mengucapkan ya atau oke, bisa seperti itu ya Pak ya. Mungkin dengan kata lain yang sejenisnya saya akan lebih meningkatkan lagi. Nah, kemudian untuk keterampilan mendengarkan secara aktif atau sering kita sebut dengan menyimak juga.
Ya benar, benar menurut Bapak tadi bahwa seorang coach yang baik itu akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara ya Pak ya. Iya. Nah, kemampuan mendengarkan dengan aktif atau menyimak dengan baik ini akan terus saya latih ya Pak. Sehingga saya bisa fokus dengan apa yang saya katakan kepada coach dan memahami keseluruhan makna yang terucap dari coach sendiri. Bu Padmi, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif Ibu Padmi? Baik Pak, nanti saya akan berarti fokus pada kemampuan mendengarkan aktif ya Pak ya. Saya nanti juga akan belajar menyimak supaya lebih fokus juga pada apa yang dikatakan oleh coach. Nah, kemudian saya akan lebih memahami keseluruhan makna apa saja yang telah diucapkan oleh coach. Nah ya, yang seperti yang Bapak tadi sebutkan bahwa saya masih kurang dalam memberikan sinyal ketika mendengarkan aktif ya Pak ya. Nanti akan saya perbaiki dengan memberikan respon mungkin menganggukkan kepala atau saya nanti akan menyebutkan kata oke, baik, seperti itu ya Pak ya. Nanti saya juga sebisa mungkin saya akan menghindari asumsi, judgement atau memberikan label penilaian kepada coach. Dan yang paling penting ini pada saat asosiasi pada situasi si coach sendiri. Terima kasih. Nah, Bu Padmi, kira-kira nih kapan dan di mana Ibu berencana untuk memulai menerapkan rencana ini, Bu? Adakah dukungan dari orang lain atau orang-orang tertentu yang bisa membantu Ibu? Baik Pak, dalam minggu-minggu ini nanti saya akan terus berlatih ya Pak ya. Ketika saya berada di sekolah maupun pada saat saya di rumah berkumpul dengan keluarga. Nanti anak saya akan jadikan saya sampel Pak. Nah nanti ketika di sekolah saya akan meminta bantuan rekan kerja saya untuk melakukan simulasi sesi coaching ini Pak. Saya pikir itu bisa sangat membantu untuk saya dalam meningkatkan kemampuan. Bu Padmi, saya akan mencatat hasil pengamatan saya hari ini ke dalam form supervisi, boleh kan Bu? Jadi ini tujuannya adalah untuk membantu kita untuk mengetahui perkembangan yang telah Ibu dapatkan nantinya. Oke, terima kasih Pak. Saya sangat menghargai setiap masukan, kemudian saya apresiasi sekali setiap bentuk dukungan dari Bapak. Baiklah Bu Padmi, sebagai pamungkas nih dari supervisi kita hari ini, dapatkah Ibu Padmi menceritakan apa yang telah Ibu Padmi peroleh hari ini? Saya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas ya Pak ya tentang kemampuan mendengarkan aktif ini, sehingga nanti berguna untuk memperbaiki kemampuan saya. Kemudian saya juga mendapatkan beberapa ide yang nyata tentang bagaimana saya bisa melakukannya Pak. Terima kasih ya Pak atas panduannya. Oke, sama-sama Bu Padmi, saya sangat merasa senang sekali kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan kompetensi Ibu. Sampai jumpa pada sesi berikutnya Bu Padmi ya. Iya Pak, sampai jumpa juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.